Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Iron Fist yang hidup pada zaman purba. Asal-usulnya diceritakan dalam Avengers volume 8 issue 13. Pertama-tama kita harus tahu dulu tentang Kunlun, yaitu suatu kota mistis di dimensi lain. Beberapa aspek penting dalam kehidupan di sana adalah kemampuan bela diri serta seekor naga bernama Xiao Lao. Setiap 10 tahun sekali, kota ini terhubung dengan dimensi bumi. Sekitar 1 juta tahun yang lalu ketika sambungan ini sedang berlangsung, salah seorang warga Kunlun bernama Fan Fei pergi ke bumi. Dia menyaksikan para manusia purba yang terancam oleh makhluk buas lain, termasuk macan gigi pedang serta kera besar. Fan Fei merasa kasihan, jadi dia mengajari mereka kungfu supaya mereka bisa membela diri. Sayangnya tindakan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang. Akibatnya Fan Fei dibawa ke hadapan Lei Kung yang merupakan pelatih bela diri di Kunlun. Tak hanya itu, para manusia murid Fan Fei juga ditangkap. Lei Kung memerintahkan semua manusia itu dilemparkan kepada naga Xiao Lao yang langsung saja memakan mereka. Sementara Fan Fei dipaksa menyaksikan ini. Dia tentu merasa sedih sekaligus marah melihat murid-muridnya tewas. Maka dia nekat terjun ke depan Xiao Lao lalu menerjang naga itu. Awalnya Fan Fei mengira dia tidak akan selamat. Dia memang berniat melakukan hal tersebut sebagai tindakan terakhir dalam hidupnya. Akan tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bukannya mati, Fan Fei justru berhasil membunuh Xiao Lao. Ditambah lagi dia kini memperoleh kekuatan baru serta simbol berbentuk naga pada tangannya. Walaupun begitu, tindakan tadi membuatnya mendapat hukuman berupa pengusiran dari Kunlun. Dia juga mendapat nama hinaan, yaitu Iron Fist, karena telah membunuh naga suci dengan kedua tangannya. Selain itu, Lei Kung menganggap bahwa tanda pada tangan Fan Fei merupakan bekas kutukan yang memalukan. Sejak saat itu, Fan Fei yang berusia 15 tahun mulai berkelana di bumi. Dia pergi ke berbagai tempat dan berjuang demi para manusia purba. Kini dia tak mengajari mereka bertarung, melainkan melindungi mereka dari mara bahaya. Seperti misalnya klan Gorgila, yaitu makhluk kera yang buas. Berkat kekuatan dari terbunuhnya Xiao Lao, kini Fan Fei mampu memfokuskan energi pada kedua tangannya sehingga pukulannya menjadi jauh lebih kuat. Ini membuatnya mampu mengalahkan segala musuh yang dia hadapi. Selama bertahun-tahun, Fan Fei menjalani hidup seperti ini. Karena perlindungan darinya, manusia pun menganggapnya sebagai dewa dan menyembahnya. Pada suatu malam ketika Fan Fei sedang duduk di dekat api unggun, Mephisto muncul dari api tersebut dalam wujud ular. Mephisto merayunya untuk menaklukkan manusia dan berkuasa atas mereka. Namun Fan Fei tidak tertarik dan lebih memilih untuk menyerang tubuh ular Mephisto. Sejak malam itu, Fan Fei tidak pernah lagi membuat api unggun. Penolakan tadi membuat Mephisto berbuat jahat kepada Fan Fei. Sang iblis memberitahu klan Gorgila cara membuat api. Dengan pengetahuan ini, mereka melakukan pembakaran hutan sehingga menyebabkan kematian para makhluk penghuni hutan. Fan Fei tentu langsung berusaha menghentikan para Gorgila sampai dia berhadapan melawan pemimpin mereka, yaitu Gorgila Alpha, yang bersenjatakan pentungan besar yang terbuat dari berlian. Rupanya Fan Fei masih terlalu tangguh bagi makhluk itu. Dengan kekuatan super pada tangannya, dia berhasil mengalahkan Gorgila Alpha serta menghancurkan pentungan tersebut. Walaupun begitu, Mephisto masih belum mau berhenti mengganggu hidup Fan Fei. Mephisto memandu Gorgila Alpha menuju suatu batu yang punya kekuatan besar, yaitu Power Stone. Dengan menyatukan batu tersebut pada tangannya, Gorgila Alpha menjadi jauh lebih perkasa. Dia tentu ingin membalas kekalahan tadi, maka dia pun bertarung lagi dengan Fan Fei. Berbeda dari duel sebelumnya, efek Power Stone membuat Gorgila Alpha mampu menghajar Fan Fei. Untungnya Fan Fei mampu bertahan hidup dari pertarungan ini. Selanjutnya Fan Fei kembali mendatangi gerbang Kunlun. Ternyata 10 tahun sudah berlalu sejak dia diusir sehingga kini kota tersebut terhubung lagi dengan bumi. Di sana Lei Kung memberitahu Fan Fei bahwa hukumannya telah berakhir, jadi dia berhak untuk masuk lagi ke Kunlun. Penyebabnya adalah karena pembunuhan Xiao Lao justru telah mengungkapkan ciri sesungguhnya dari naga itu, yaitu terlahir kembali dari kematian. Ditambah lagi selama ini segala perbuatan Fan Fei juga selalu diamati dari Kunlun. Dengan kehebatannya, Fan Fei dianggap layak untuk menjadi pelindung kota itu. Akan tetapi Fan Fei menolak tawaran tersebut karena dia sudah menganggap bumi sebagai rumahnya dan ingin terus melindungi manusia. Dia tidak terus-menerus sendirian dalam perjuangan ini, melainkan bergabung dengan suatu kelompok yang beranggotakan Odin, Phoenix, Black Panther, Agamotto, Starbrand, dan Ghost Rider. Dalam kelompok tersebut, Fan Fei ikut berjuang melawan satu celestial gila bernama Zigreb. Pada akhirnya mereka berhasil menang dan membunuh Zigreb. Fan Fei juga ikut bersama kelompoknya ketika mereka menemukan Tony Stark yang terdampar di zaman purba. Di kemudian hari banyak celestial yang datang untuk membalaskan kematian Zigreb sehingga Fan Fei beserta rekan-rekannya dikalahkan.
Itulah pembahasan tentang Iron Fist 1 Million BC. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.